Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang VLAN. Kemarin eh, sudah dikasihkan materi tentang apa itu VLAN dan fungsinya VLAN. Jadi implementasinya di lapangan, virtualan digunakan untuk menyederhanakan seperti ini. Misalkan kita punya 4 PC yang terhubung, ya misalkan ini dalam satu ruangan kita ingin punya dua jaringan, ya dua jaringan masing-masing, maka kita harus membuat ada dua switch di sini ya, ada switch masing-masing. PC 1 terhubung dengan PC 2, PC 3 terhubung dengan PC 4. Nah, tetapi kalau kita menggunakan topologi yang seperti ini, maka kita membutuhkan satu kabel yang lebih banyak, karena kita bisa ada kabel penghubung antara switch 1 dengan switch 2. Ini switch 1, ini switch 2. Kita juga perlu dua switch. Nah, tetapi dengan virtualan kita bisa membuat dua jaringan ini. PC 1 hanya terhubung dengan PC 2, PC 3 terhubung dengan PC 4. Tetapi ini kita membuat VLAN yang PC 1 dan PC 2 kita buat virtualan 10, PC 3 dan PC 4 virtualan 20, misalkan untuk guru, ini untuk siswa. Misalkan ini jaringan guru, ini jaringan siswa. Inilah kegunaan dari VLAN, virtualan. Bagaimana kita bisa membuat subnetwork dari jaringan sendiri di dalam jaringan secara fisikali dalam satu local area network, dalam satu LAN, tetapi secara virtual ini jadi dua jaringan. Bagaimana caranya? Kita harus menggunakan namanya switch manageable. Switch manageable ini adalah switch yang kita bisa atur bagaimana pengaturan port-portnya. Jadi lubang-lubang di dalam switch itu, kita namakan port itu, kita bisa atur bagaimana port berapa ikut VLAN mana, port berapa ikut VLAN mana. Dan juga di dalam VLAN itu kita bisa memberikan IP tersendiri. Kalau selama ini kan yang bisa diberikan IP adalah host, PC, router, dan juga router layer 3. Tapi kalau switch layer 2 tidak bisa dikasih IP, tapi kita bisa memberikan IP pada virtualannya, interface VLAN. Nah, switch manageable jadi jadi kalau kita secara konvensional kita ingin membuat dua jaringan, maka kita harus menggunakan dua switch. Tapi kalau dengan virtualan kita bisa menghemat, kita hanya menggunakan satu switch. Tapi harus switch yang manageable. Kalau switch yang di pasaran yang dipasarkan yang harganya tidak terlalu mahal itu switch unmanageable, tidak bisa diatur. Maka kita untuk membuat VLAN harus dengan switch manageable. Nah, pengaturan switch manageable ini ya, kita contohkan, kita menggunakan switch Cisco atau kita menyebutnya sebagai katalis. Maka switch Cisco ini kita mengaturnya dengan CLI. Jadi nanti ada pengaturan kita menggunakannya bahasa. Jadi Cisco itu punya bawaan, switch Cisco itu punya bawaan sistem operasi sendiri, IOS namanya. Nah, di IOS ini pengaturannya kita bisa ngatur membuat VLAN, kita buat port mana yang ikut VLAN 10, port mana yang ikut VLAN 20, berapakah IP VLAN 10, berapakah IP VLAN 20, dan sebagainya kita bisa atur di situ.
dengan pengaturan sendiri-sendiri, maka nanti ini bisa berlaku sebagai jaringan tersendiri. Kita bisa memberikan perlakuan tersendiri. Misalkan kita kasih bandwidth, ya bandwidthnya, fasilitas jaringannya berbeda-beda antar jaringan itu bisa. Ya, jadi secara fisikal datanya dalam satu jaringan, tapi secara virtual ini jadi dua jaringan yang berbeda. Ini. Lalu untuk VLAN ini sendiri, ya, kemarin kan sudah disuruh untuk menginstal Cisco Packet Tracer. Nah ini nanti kita bisa membuat latihan secara virtual, jadi secara simulator untuk membuat jaringan. Nanti PC1, PC2, PC3, PC4, ya. Kalau basicnya itu dasarnya adalah ini satu jaringan yang sama, maka kita harus memberikan IP yang, kalau jaringan yang sama kita menggunakan IP, misalnya kita menggunakan IP kelas C seperti ini, maka basicnya ya kita menggunakan prefix 24 dan ini adalah IP kelas C, maka jaringan yang menggunakan 192.168.1.1 misalkan 12, 13, 114, ya kan? Network ID-nya, ini network ID-nya kelas C harus sama. Jadi enggak bisa nanti PC1 192 168 11 tapi di sini 192 168 21 itu sudah beda network ID. Jadi network ID-nya harus sama. Lalu nanti yang berbeda-beda adalah di host ID. Ini host ID. Karena kita menggunakan prefix 24, berarti kita menggunakan subnet mask 255.255.255.0. Ini ya. Ini memungkinkan kita punya IP dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254. Yang 192.168.1.0 itu sebagai network ID, jadi nggak boleh digunakan, dan 192.168.1.255 itu sebagai broadcast ID, juga nggak boleh digunakan. Jadi kita hanya bisa menggunakan yang ini. Jadi kita menggunakan ini. Nah, basicnya ini satu subnet, satu kesatuan. Tetapi kalau ini nanti dikasihkan, misalnya ini 1, 1, ini 1, 2, 1, 3, 1, 4, maka kalau kita ingin memisahkannya, nanti kita menggunakan VLAN. Langkah pertama adalah kita masuk ke pengaturan switch. Setelah kita membuat jaringan seperti ini, PC1, PC2, PC3, PC4, maka kita nanti masuk ke pengaturan switch. Di kenyataan, untuk mengatur switch ini, switch Cisco ini, maka kita bisa menggunakan kabel konsol di sini dari PC1 atau dari PC2, PC3 atau PC4, kita sambungkan kabel konsol, kita colokkan di PC. Ya, kalau bawaannya itu kebanyakan adalah di sininya kita menggunakan serial, ujungnya serial, lalu ujung di switchnya pakai port RJ45, atau kita bisa menggunakan kabel rollover, kabel yang ujung urutan pengkabelannya dari ujung satu dengan ujung kedua adalah kebalikan, itu kabel rollover, itu bisa digunakan. Jadi kabel konsol nanti di switch itu ada port konsol, sambungkan ke sini. Lalu dari PC ini, PC yang kita sambungkan dengan switch, kita gunakan remote, ya, masuk ke pengaturan config di sini. Nah, seperti yang kalau kalian menggunakan paket tracer, tampilan dari config switch, diklik 2 kali masuk ke menu CLI, ya itulah tampilan dari konfigurasi switch. Karena switchnya